Tahun ini berarti Dino Crisis 2 sudah memasuki usia 25 tahun. Sebagian dari kita mungkin tidak akan terlalu memikirkan cerita game ini ya, dan hanya mementingkan nostalgianya saja, karena memang gamenya pun cukup menyenangkan, fast pace dan jauh bisa lebih terima banyak orang karena transisinya dari survival horror ke arah action. Belum lagi zaman dulu pasti sebagian besar dari kita yang masih bocah juga tidak akan terlalu memikirkan maksud dan alur cerita dari game ini. Tapi tahukah kalian bahwa Dino Crisis 2 sebenarnya memiliki cerita yang ruwet? Dan apakah ini berarti DC2 memiliki cerita yang buruk? Ya mungkin tidak seburuk itu, tapi gue berani berkata sepertinya ada yang aneh dengan pikiran penulis DC2 di sini. Nah, jadi kita akan memulai video ini dengan sebuah pertanyaan dulu. Kapan latar waktu DC2? Sebagian dari kita pasti akan menjawab sekitar 65 juta tahun yang lalu, tepatnya pada periode Cretaceous. Nope, salah. Dino Crisis 2 sebenarnya berlatar 3 juta tahun setelah tahun 2055. Sudah mulai bingung? Langsung kita masuk ke pembahasannya sekarang. Untuk latar belakangnya gue akan mulai sedikit dengan DC1 yang berlatar tahun 2009 dan apa yang terjadi pada universe ini pada tahun 2055. DC2 yang awalnya mulai pada tahun 2010 itu akan gue ceritakan setelahnya. Semua berawal dari generator Third Energy. Third Energy adalah sumber energi bersih baru yang diciptakan oleh Dr. Edward Kirk. Dr. Kirk awalnya bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat, namun ia berkhianat dan memasukkan kematiannya untuk mengerjakan Third Energy sebagai sumber energi dan senjata untuk negara kecil bernama Republik Borginia. Inilah yang menjadi tugas utama Regina dan regu Sword-nya di DC1. Tangkap dan pulangkan kembali Dr. Kirk ke Amerika Serikat. Gale, pemimpin regu, juga mendapat tugas tambahan untuk mengamankan data-data yang mendukung hipotesis bahwa Third Energy bisa digunakan untuk pengembangan senjata jenis baru. Pada satu eksperimen Third Energy dalam tingkat overload, diketahui bahwa generator ini ternyata bisa menyebabkan anomali pada ruang waktu. Anomali ini menyebabkan sebagian isi tahun 2009 dari Pulau Ibis di DC1 tertukar dengan isi lokasi pulau tersebut pada sekitar 65 juta tahun yang lalu pada zaman Cretaceous. Inilah yang menjadi penyebab kemunculan para dinosaurus. Pada ending DC1, Regina kembali mengaktifkan Third Energy ke tingkat overload untuk menghilangkan pusaran energi yang menghalangi rute evakuasi mereka. Seperti yang kita tahu, Regina CS berhasil melarikan diri. Namun overload Third Energy tidak dapat dihentikan dan sebagian dari Pulau Ibis hilang ditelan oleh pusat energi dan diduga berpindah waktu ke zaman Cretaceous. Proses yang mirip dengan yang sebelumnya memunculkan dinosaurus di lokasi tersebut. Kita sekarang berpindah ke tahun 2055. Pada tahun 2055, ketika teknologi sudah lebih maju dan Third Energy sudah disempurnakan dan lebih stabil, ditemukan bahwa dua overload pada tahun 2009 tersebut ternyata telah menyebabkan retakan pada ruang waktu dan sangat mempengaruhi alur waktu dunia mulai dari zaman Cretaceous hingga ke zaman kita hidup saat ini, yaitu zaman Cenozoic. Efek dari retakan ini mulai diperhatikan ketika fosil-fosil hewan purba, khususnya yang berasal dari era Cretaceous, mulai terdistorsi. Tidak pernah dijelaskan sebenarnya apa maksud terdistorsi di sini. Pemerintah dunia akhirnya menjalankan sebuah simulasi dan kesimpulannya adalah retakan ini bisa mempengaruhi proses evolusi dan mengancam keberadaan manusia. Jika dibiarkan, bisa jadi manusia tidak akan pernah muncul dan berkembang di muka bumi. Solusi dari masalah ini kemudian ditemukan. Dengan memanfaatkan teknologi time gate yang didasarkan oleh Third Energy, sebuah kesatuan akan ditugaskan untuk mengambil para dinosaurus dari zaman Cretaceous dan merelokasi mereka 3 juta tahun ke masa depan, pada lingkungan yang mirip dengan kondisi bumi pada zaman asal mereka. Hal ini dilakukan agar para dinosaurus tidak terpengaruh oleh keretakan ruang waktu.
Setelah relokasi, mereka akan menunggu hingga keretakan ruang waktu tersebut membaik secara sendirinya dan para dinosaurus tersebut akan dikembalikan ke zaman asalnya. Solusi ini dinamakan Noah's Ark Plan. Tentunya diambil namanya dari kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera berisi hewan berpasang-pasang untuk menghindari air bah yang menghancurkan kaumnya. Capcom tidak pernah menjelaskannya bagaimana tepatnya memindahkan dinosaurus ini bisa mencegah efek buruk dari keretakan ruang waktu. Rencana ini dipimpin oleh, you guessed it, Dylan Morton yang saat itu sudah berpangkat kolonel. Mengetahui bahwa penyelesaian dari rencana ini dan perjalanan waktu ke masa lalu dan ke masa depan kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya, Dylan mengizinkan semua yang terlibat dengan proyek ini untuk membawa serta sanak keluarga mereka dan secara tidak langsung mengubah semua partisipan Noah's Ark Plan sebagai semacam koloni perjalanan waktu. Ini juga termasuk anak dan istri Dylan, yaitu Paula dan Julia Morton. Nah, dari sini untuk memudahkan penamaan dan penyebutan, mulai dari saat ini gue akan menyebut rombongan tahun 2055 ini dengan sebutan koloni Noah. Koloni Noah kemudian menjalankan misi mereka. Pertama dengan menangkap para dinosaurus dan hewan dari zaman Cretaceous dan menempatkan mereka pada sebuah life support capsule khusus yang dirancang untuk menyokong kehidupan dinosaurus dan mengkondisikan mental para hewan ini untuk hidup di masa yang baru. Kapsul ini dikendalikan oleh sebuah superkomputer bernama MTHR. Setelah selesai, mereka kemudian menuju ke masa depan, tepatnya 3 juta tahun setelah tahun 2055. Disinilah kemudian mereka sampai pada latar waktu Dino Crisis 2. Beberapa waktu berlalu, komputer MTHR tiba-tiba mengalami malfungsi dan membangunkan para dinosaurus dari kapsul mereka, di mana mereka mulai menyebar ke alam liar. Untuk memperburuk keadaan, ketika tiba waktunya koloni Noah untuk kembali pulang, time gate mereka juga mengalami malfungsi dan membuat mereka terjebak di masa depan yang saat ini sudah dipenuhi dinosaurus liar. Korban pun mulai berjatuhan, dan diantaranya adalah Julia, istri Dylan, yang tewas oleh raptor. Paula dan beberapa anak-anak lainnya menderita luka yang cukup parah, dan karena mereka mulai kehabisan sumber daya, anak-anak ini terpaksa dimasukkan ke kapsul life chamber yang sebelumnya digunakan untuk dinosaurus. Kapsul ini memang dapat mengobati segala macam luka dengan cepat, namun efek sampingnya adalah anak-anak akan kehilangan kemampuan berbicara mereka seiring waktu, dan mereka malah diprogram oleh kapsul ini untuk melindungi para dinosaurus dengan segala macam cara. Inilah yang menyebabkan kenapa Paula pada awalnya sangat agresif terhadap Dylan dan Regina. Koloni Noah kemudian berupaya untuk memperbaiki time gate dengan korban jiwa yang terus berjatuhan. Namun upaya mereka hanya berhasil memperbaiki time gate ini untuk 1 kali penggunaan saja. Menyadari bahwa gerbang ini tidak akan sanggup membawa mereka yang tersisa, para penyintas termasuk Dylan memutuskan untuk menyimpan gerbang ini untuk anak-anak mereka. Karena mereka tahu pada akhirnya akan ada sekelompok orang yang datang ke lokasi mereka dan bisa menggunakan gerbang tersebut dengan jumlah staf yang lebih sedikit. Untuk mempersiapkan mereka, Dylan merekam hologram yang menjelaskan situasi mereka. Barulah waktunya kita undur sedikit ke tahun 2010 untuk DC2. 2010, 1 tahun setelah penangkapan Dr. Kirk, pemerintah Amerika Serikat dan Dr. Kirk berhasil meruningkan proyek pengembangan Third Energy baru. Proyek baru ini dilaksanakan pada sebuah kompleks khusus yang terdiri dari markas militer, missile silo, pusat penelitian, reaktor bawah air, dan kota bernama Edward City untuk keluarga staf peneliti dan militer. Dan seperti yang bisa kalian tebak, insiden overload terjadi lagi dan menyebabkan seluruh area sebelumnya berpindah ke waktu yang lain. Nah, area tersebut digantikan oleh hutan yang sepertinya berasal dari periode Cretaceous. Nah, untuk memudahkan penyebutan lagi, mulai sekarang gue akan menyebut para penyintas dari Project Third Energy yang berpindah tadi dengan sebutan koloni Edward. Teknologi time gate pada saat itu masih belum sempurna, sehingga operasi penyelamatan baru bisa dilakukan 5 bulan kemudian. Time gate kecil kemudian dipasangkan pada sebuah hovercraft dan kesatuan Thread ditugaskan untuk menjalankan misi penyelamatan. Dylan yang saat itu masih berpangkat letnan ikut serta dalam misi ini. Regina dari satuan SWORD yang juga ditugaskan ikut karena ia sudah berpengalaman dalam menghadapi dinosaurus sebelumnya. Time travel berhasil dilakukan, namun naas, tim Thread ini sebenarnya baru sampai di lokasi yang tepat sekitar 15 tahun setelah koloni Edward pertama terperangkap di waktu tersebut. Nah, disinilah letak twistnya.
Baik Thread maupun koloni Edward sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya berada di masa depan. Masa depan yang sama tempat koloni Noah tiba sebelumnya. Mereka semua tuh berasumsi bahwa mereka berada di masa Cretaceous. Dylan saja baru menyadari hal ini ketika ia akhirnya bertemu dengan hologramnya. Nah ini berarti selama 15 tahun terakhir, koloni Edward telah bertahan melawan serangan dinosaurus yang melarikan diri dari markas koloni Noah sebelum mereka mencari cara untuk kembali ke tahun 2010. Mereka juga menjadi target Paula dan anak-anak koloni Noah yang sudah keluar dari kapsul akibat pemrograman mereka untuk melindungi dinosaurus. Koloni Edward berhasil membunuh beberapa anak-anak ini dan hasil otopsi mereka malah semakin membingungkan karena cukup jelas mereka bukanlah bagian dari koloni Edward. Koloni Edward sendiri tidak pernah mengetahui keberadaan markas koloni Noah dan koloni Noah juga tidak pernah berusaha untuk memperingatkan mereka karena takut mengganggu alur waktu dan sejarah. Nah, hal inilah yang sering menjadi sumber salah paham. Dino Crisis 2 itu tidak berlatar di masa Cretaceous, tapi di masa depan yang kebetulan memiliki kondisi yang mirip seperti bumi pada masa Cretaceous. Nah, lalu apa hubungannya Dino Crisis 2 dengan Dino Stalker? Dino Stalker itu adalah spin-off dan berlatar setelah Dino Crisis 2 dan bisa dianggap sebagai epilog. Pada game ini terungkap bahwa Dylan dan Paula berhasil melarikan diri dari fasilitas Time Gate yang sudah hancur, namun komputer MTHR mengalami malfungsi lebih lanjut dan menciptakan Hyperspace, sebuah ruang di tengah-tengah waktu yang mulai menarik beberapa objek dari tahun-tahun lain secara acak. Untuk memperbaiki MTHR, Dylan memiliki rencana untuk menarik seseorang yang akan mati pada tahun 1943, tepatnya pada Perang Dunia Kedua, ke dalam Hyperspace ini. Dengan begini, jika mereka mati, hal ini tidak akan berpengaruh pada sejarah karena sejak awal mereka memang telah ditakdirkan untuk mati. Mereka kemudian memilih pilot Angkatan Udara Amerika bernama Letnan Mike Wyatt. Dan Paula ikut masuk ke dalam hyperspace untuk membantu Mike sementara Dylan tinggal di masa depan untuk bersiap membangun jalan pulang ke 2010 dan bagi dinosaurus ke Cretaceous. Mike berhasil memperbaiki MTHR dan disebutkan Dylan dan Paula berhasil menggunakan MTHR untuk kembali ke tahun 2010 dan mengembalikan para dinosaurus ke zaman Cretaceous. Namun di saat Mike kembali ke 1943 dan hendak terkena tembakan musuh, Paula menggunakan Third Energy untuk menghilangkan peluru yang hendak mengenai tubuhnya dan secara efektif menulis ulang nasib Mike Wyatt. Nah, sekilas sepertinya Dino Stalker telah menjawab beberapa misteri, namun malah memunculkan beberapa pertanyaan yang memang hanya bisa dijawab menurut gua jika Capcom mau membuat Dino Crisis 3 yang sebenarnya. Yang pertama, apakah Dylan terjebak dalam time loop? Dylan secara spesifik dipilih untuk memimpin koloni Noah karena pengalamannya dari operasi penyelamatan tahun 2010. Satelit yang kita gunakan untuk membunuh Giganotosaurus pun dibuat secara spesifik oleh Dylan tua untuk membantu Dylan muda. Jika Dylan dipilih karena pengalamannya, mengapa ia tidak mampu mengubah alur dari Noah's Ark Plan? Apakah ia terjebak di dalam time loop dan ini menjadi bukti bahwa yang sudah terjadi tidak dapat diubah? Pertanyaan yang kedua, ada nasib tahun 2055. Dengan kemungkinan yang sudah terjadi tidak dapat diubah, apakah solusi memindahkan dinosaurus ke masa depan dan ke masa lalu ini terbukti berhasil mencegah keretakan ruang waktu? Pertanyaan ketiga, bagaimana Dylan dan Paula bisa selamat pada ending Dino Crisis 2? Keberadaan Dylan untuk memimpin koloni Noah pada tahun 2055 dan kehadiran Dylan dan Paula pada Dino Stalker tentu mengindikasikan mereka berhasil selamat dari ending DC2. Namun dengan cara apa? Apakah Regina memang berhasil menciptakan gerbang waktu baru yang bisa muncul di mana saja? Mengingat kondisi Paula yang tertindih komputer ketika mereka hendak menggunakan time gate di ending Dino Crisis 2. Pertanyaan keempat, kenapa Regina tidak ikut serta pada Noah's Ark Plan? Sama sekali tidak ada alasan untuk tidak mengikut sertakan Regina pada rencana ini. Penjelasan lainnya adalah bisa saja sifat dan pemikiran pesimis Regina membuatnya berpikir bahwa ini adalah ide yang buruk dan ia tidak mau ikut serta. Dylan yang lebih naif dan tidak memiliki pengalaman dengan Third Energy sebanyak Regina tetap memutuskan untuk menjalankan rencana ini dan naasnya prediksi Regina malah terbukti benar. Dengan usia Dino Crisis 2 yang sudah terlalu lama dan plot cerita yang terlalu rumit seperti ini, sepertinya akan lebih mudah untuk melakukan reboot cerita saja ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Masih perlukah Capcom membuat lanjutan dari Third Energy saga ini? Langsung aja komentar dan bisa kita diskusikan bareng-bareng. Dan semoga ini bisa
membawa kejelasan lah buat kalian yang masih bingung dengan elemen time travel pada game Dino Crisis 2. Segini dulu, gue Pakil Trik, signing off dan bye-bye guys, thank you.